Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 541 ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 30 Desember 2022 tertulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Demikian bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Didongani asini rohani Tuhan Yesus akan abadia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, nats ini adalah ayat terakhir dari Alkitab kita, di mana dengan ayat ini kita akan diberikan kemampuan untuk menghadapi masa depan hidup kita, kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Karena hidup kita akan berakhir di dunia ini, tapi akan berlanjut kembali di dalam kehidupan yang kekal. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, maka dikatakan kepada kita, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita menjalani, merenungkan kehidupan kita, hari ini 30 Desember 2022, besok kita akan beribadah bersama-sama di gereja melalui ibadah malam akhir tahun 2022. Di mana dengan ibadah itu kita merenungkan segala perjalanan kehidupan kita selama tahun 2022. Kita pasti akan takjub melihat bagaimana kasih karunia penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita, di situasi pandemi COVID yang belum tuntas teratasi, kita mungkin menghadapi begitu banyak persoalan, problema kehidupan. Kita mungkin sudah berulang kali pergi ke rumah duka dan terkejut mengapa mereka bisa meninggal, sementara kita masih diberikan kehidupan. Bukan karena kita lebih sehat, lebih kuat daripada mereka. Bukan karena kita lebih kaya maka kita itu bisa hidup sampai saat ini. Mungkin mereka lebih kaya, mungkin mereka lebih pintar menjaga kesehatan mereka. Mungkin mereka itu lebih baik daripada kita. Tetapi ketika bencana terjadi, mereka harus meninggal. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah, apakah itu karena kekuatan kita? Apakah itu karena kemampuan kita? Kita sebagai orang percaya mengatakan kita tidak mampu. Tetapi dengan kasih Tuhan, dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mampu menghadapi semua yang terjadi. Karena apa? Tuhan berjanji.
Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan itu yang dikatakan kepada kita pada saat ini, dikatakan oleh Yohanes dalam menghadapi penderitaan. Orang-orang percaya dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kalau kasih karunia itu asin rohani yang tidak bisa terbayarkan manusia, yang tidak bisa dibayar oleh kemampuan finansial manusia, oleh kekuatan manusia. Anugerah itu, kasih karunia itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Dan itu selalu menyertai kehidupan kita. Yang menjadi persoalan adalah sering kita tidak merasakan kasih karunia karena kita mengandalkan pikiran kita saja, kekuatan kita saja. Ketika kita mau berserah diri kepada Tuhan, kita mau menjadikan hidup kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan merasakan pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Kasih karunia haris yang diberikan kepada kita, grace yang diberikan kepada kita, itu diberikan secara cuma-cuma, yaitu dari kehendak Tuhan sendiri, bukan sebagai balasan atas budi baik kita, tetapi pemberian Tuhan secara cuma-cuma, anugerah Tuhan yang berharga tetapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma supaya kita bersukacita dalam kehidupan kita. Dikatakan di situ, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Artinya bahwa itu akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita karena apa? Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menjadi manusia. Oleh karena itu Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu selalu panggil Tuhan, undang Tuhan, dan selalu dengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu berdiri di antara tahun 2022 yang sebentar lagi kita akan tinggalkan itu sebagai tahun yang lama, dan kita akan memasuki tahun 2023 dengan segala penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bersuka cita sebagaimana dikatakan kepada kita sebagai anggota jemaat AKBP, sebagai warga negara Indonesia, anggota persekutuan gereja Indonesia, dengan tema Natal bersama kami, bahwa kembali ke rumahnya, ke negerinya dengan jalan lain, berinovasi, kreatif. Itulah yang dituntut daripada kita. HKBP dengan sentralisasi keuangan 2023 yang akan datang, kita akan sambut sebagai tahun profesionalisme, dan kita akan mengembangkan kasih karunia yang kita terima masing-masing dalam kehidupan kita untuk membangun tubuh Kristus. Selamat menantikan penghujung tahun 2022. Selamat menyambut tahun 2023 yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami dapat merenungkan begitu besarnya kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami menjalani tahun 2022 yang hanya tinggal 1 hari lagi. Kami akan melewati itu bersama-sama dengan berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biar Engkau yang menyempurnakan ibadah kami, tindakan kami, perbuatan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja, dan kami mau Tuhan juga yang senantiasa menyertai kami melewati tahun 2022 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah pekerjaanmu hari ini sebagai pekerjaan yang menunjukkan bahwa Anda diberikan kasih karunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Horas.